Cerita Habib pendusta, jenazah diberi surat jaminan masuk surga tanpa hisab. Datang Habib Salim Jindan, ngelihat itu jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutupkan kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib Salim. Dijamin sama Habib Salim. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Mu'allim Center dimanapun berada. Coba setelah kita mendengar potongan video ceramah dari oknum Habib, kira-kira nih menurut antum sekalian para pendengar, pecinta dan subscriber channel YouTube Al Mu'allim Center, kira-kira Anda percaya atau tidak dengan cerita-cerita oknum Habib yang seperti itu? Ada jenazah orang yang katanya ibadahnya kocar-kacir, tidak banyak ibadah, ahli maksiat. Jenazahnya didatangi oleh oknum Habib, diberikan surat, sepucuk surat diletakkan di belakang kepala, yaitu di lehernya. Dan dia berwasiat, berpesan bahwa jenazah itu tatkala masuk ke dalam liang kubur tidak boleh menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Coba bayangkan nih, luar biasa kan? Jenazah nggak boleh menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ini sungguh luar biasa. Sedangkan ajaran Nabi Muhammad SAW sendiri mengajarkan kepada umat Islam untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Bahkan jawabannya ini sudah dibocorkan oleh Rasulullah. Kemudian hadisnya diriwayatkan oleh para ulama hingga sampai kepada kita. Lah ini ada oknum Habib yang bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi saktinya Masya Allah sungguh luar biasa. Hanya membawa sepucuk surat jaminan. Sang jenazah, sang mayit dilarang menjawab pertanyaan malaikat kubur, yaitu malaikat munkar dan nakir. Cukup menunjukkan surat bukti. Masya Allah, Masya Allah. Ini cerita yang sungguh keterlaluan. Sungguh keterlaluan, memalukan dan memuakkan. Pertanyaan nih, mengapa kebanyakan oknum Habib yang sekarang ini, yang mengaku sebagai Habib ini, isi ceramahnya hanya jualan nasab dan jualan karomah? Mengapa? Mengapa seperti itu? Yang seolah-olah karomah mereka ini melebihi mukjizat para nabi dan rasul. Masya Allah, Masya Allah. Mengapa ceramahnya tidak ada ilmunya sama sekali? Tidak membahas tentang ilmu Al-Quran, tidak membahas tentang ilmu Al-Hadis, tidak membahas tentang ilmu usul fikih, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, tidak membahas tentang ulumul Quran, tidak membahas tentang ilmu tasawuf. Yang dibahas hanya karomah kakek buyut mereka. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau ceramahnya begitu membodohi umat Islam, apakah para oknum Habib yang ceramah seperti itu ingin agar umat Islam menjadi bodoh-bodoh tanpa paham ilmu Al-Quran dan Al-Hadis? Sedangkan para kiai Nusantara ini Masya Allah, Masya Allah, dengan penuh kesabaran mendidik umat Islam, mulai dari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian menuntun sholat mulai dari cara wudhu sampai sholat, kemudian menuntun lagi tentang ilmu alat, belajar ilmu alat, yaitu mulai dari ilmu nahwu dan ilmu shorof, ilmu tata bahasa Arab dengan baik dan benar, kemudian mengajarkan ilmu fikih mulai dari kitab-kitab dasar Al-Mabadi Al-Fiqhiyah, kemudian Sulam Taufik, Safinatun Najah, kemudian Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, bahkan sampai kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Tapi mengapa ini? Saya sendiri Al-Faqih Mu'allim sering mendengar ceramah-ceramah di YouTube dari oknum-oknum Habib hanya jualan nasab, hanya jualan karomah leluhur-leluhur mereka yang berlebih-lebihan, ghulu, melebihi mukjizat para nabi dan rasul. Masya Allah, Masya Allah.
Coba kaum muslimin wal muslimat di Nusantara, pernahkah antum mendengar bahwa Rasulullah SAW menjamin jenazah masuk surga tanpa hisab? Apakah pernah? Lah ini ada oknum Habib yang dengan menulis sepucuk surat jaminan, Masya Allah, bisa menjamin jenazah masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, Masya Allah. Memang sabda Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Tetapi tidak seperti ini, harus ada syarat-syaratnya. Masya Allah. Tidak seperti ini. Ini akan menggiring umat Islam menjadi bodoh-bodoh. Apakah mereka para oknum Habib itu ketakutan jika mayoritas umat Islam alim-alim ilmu agama? Kemudian mereka tidak laku lagi. Mengapa? Ya karena umat Islam alim-alim ilmu agama, sehingga mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sahih, mana yang maudhu', mana yang palsu, dan mana yang dusta. Lah kalau ini yang mereka takutkan, ini pikiran yang sangat picik, pikiran yang sangat licik, sehingga mereka tidak mengajarkan ilmu Al-Quran dan Al-Hadis, tidak mengajarkan ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf dengan baik dan benar. Ceramah mereka isinya hanya doktrin, hanya ngemis tentang cinta, ngemis ingin dimuliakan. Dengan cara apa? Dengan cara mereka cerita-cerita karomah leluhur mereka yang berlebih-lebihan, yang hulu, yang bisa merusak akidah umat Islam. Memang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui tentang karomah para wali-wali Allah, tetapi tidak seperti ini caranya. Ya, ada jenazah yang mati, yang ahli maksiat, hanya diberi surat junta, diberikan surat sepucuk surat jaminan. Kemudian jenazahnya dilarang lagi, dilarang menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kemudian jenazahnya dikatakan akan masuk surga tanpa hisab, dijamin. Masya Allah, Masya Allah. Lawang dirinya saja belum tentu mampu menjamin dirinya sendiri, lah kok bisa menjamin orang lain? Ini cerita yang berlebih-lebihan, yang sangat Masya Allah akan merusak akidah umat Islam. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat di Nusantara, mari kita serius mengkaji Al-Quran dan Hadis, kemudian kita amalkan, kita sebar-sebarkan ilmu pengetahuan. Jangan mendengarkan cerita-cerita tahayul dan khurafat dari para habib, agar mereka dicintai, dimuliakan dengan tanpa dasar ilmu, dimuliakan, dicintai dengan cara membabi buta. Padahal dicintai oleh orang yang buta itu cinta yang tidak benar. Cinta yang benar adalah cinta yang berdasarkan ilmu Al-Quran dan Hadis, yang berdasarkan Allah Azza wa Jalla. Demikian, semoga kita semuanya menjadi umat Islam yang baik dan benar. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.